Kita lanjutkan pemirsa, Kementerian Perhubungan berencana menyiapkan bus alternatif transportasi masyarakat menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dengan bus tersebut diharapkan perjalanan masyarakat ke kawasan Puncak menjadi lebih lancar dan aman. Kawasan Puncak Kabupaten Bogor kerap macet saat momentum liburan. Kementerian Perhubungan pun mulai menyiapkan sederet langkah antisipasi untuk mengatasi persoalan tersebut. Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengungkapkan, salah satu antisipasi kemacetan di Puncak adalah dengan mengoperasikan bus subsidi untuk melayani jalur Puncak. Mulai tahun 2025, Kemenhub dengan dukungan pemerintah Kabupaten Bogor dan Polres Bogor akan menyediakan bus sebagai alternatif transportasi masyarakat ke kawasan Puncak. Sebanyak 15 hingga 20 unit bus akan disiapkan dengan skema subsidi. Salah satu rute yang akan dibuka adalah dari Cibinong ke Puncak. Suntana menganjurkan bagi masyarakat yang selama ini sering menggunakan motor ke Puncak bisa beralih ke moda transportasi yang satu ini. Di tahun depan direncanakan kita untuk menghindari kemungkinan terjadinya teman-teman yang suka naik motor ke atas. Kementerian Perhubungan didukung oleh instansi terkait termasuk pemerintahan Bogor dan Polres Bogor, kita akan menyiapkan bus bersifat bus akan dimulai dari start dari Kabupaten Bogor dari Cibinong yang akan mengangkut masyarakat ke atas. Tentunya itu akan disubsidi sehingga masyarakat yang mau ke atas itu tidak perlu pakai naik motor dan lain-lain ya. Insya Allah mohon doanya paling lambat nanti bulan Februari kita sudah mulai. Ada 15 sampai 20 bus yang akan kita gunakan dan itu disubsidi oleh pemerintah. Sehingga masyarakat bisa ke atas, tinggal parkir motornya di daerah Keradenan atau di mana, tinggal naik bus gitu ya, dengan biaya yang sangat murah. Supaya jumlah kendaraan yang ke Puncak gitu ya, sedikit berkurang dan itu sedikit mengurangi kemungkinan terjadinya laka lantas dan macet lantas. Pemerintah juga akan mengoptimalisasi jalur alternatif menuju Puncak. Di jalan alternatif ini, Kemenhub berupaya melengkapi kebutuhan perlengkapan jalan existing yang sebelumnya telah dipasang oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Adapun fasilitas keselamatan jalan yang telah dipasang antara lain alat penerangan jalan, rambu peringatan, rambu petunjuk, serta rambu pendahulu petunjuk jurusan. Lanjutkan pemirsa, seperti tahun-tahun sebelumnya, momentum libur panjang Natal dan Tahun Baru diharapkan bisa menjadi daya ungkit terhadap kegiatan perekonomian di daerah maupun nasional. Hal ini dipicu dengan pergerakan masyarakat antar daerah saat libur Nataru yang diperkirakan mencapai 110,67 juta orang. Libur Natal dan Tahun Baru selalu menjadi momentum dalam meningkatkan perputaran roda perekonomian nasional maupun daerah. Hal ini dipicu tingginya mobilitas masyarakat yang biasanya disertai dengan aktivitas wisata dan belanja, baik selama perjalanan maupun saat tiba di daerah tujuan. Sehingga menjadi katalisator bagi tingginya peredaran uang dan aktivitas konsumsi masyarakat di masa pergantian tahun. Kementerian Perhubungan telah memprediksi pergerakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia saat momentum libur Nataru yang menggunakan transportasi darat, laut, dan udara bisa mencapai 110,67 juta jiwa. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 5,32% akan melakukan perjalanan selama libur Natal saja. Sedangkan sebanyak 19,13% hanya akan berpergian pada Tahun Baru. Adapun masyarakat yang akan berpergian pada kedua masa liburan sekitar 18,96%. Masyarakat yang akan menggunakan kendaraan pribadi diprediksi mencapai 59,52 juta jiwa atau 53,78%. Sementara pengguna bus diprediksi mencapai 6,54 juta jiwa, 3,44 juta akan menggunakan kereta api, dan pengguna pesawat mencapai 4,14 juta jiwa. Kemudian pengguna kapal penyeberangan dan kapal laut masing-masing 3,40 juta dan 2,38 juta jiwa. Sementara itu, menjelang libur Nataru, Bank Indonesia telah menyiapkan uang tunai sebesar 133,7 triliun rupiah guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penarikan atau penukaran uang tunai. Jumlah ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni sekitar 130 triliun rupiah.